Teman-teman. Hai teman-teman semuanya. Halo Kak Diana. Halo Kak. Suara aku jelas nggak? Jelas, kedengaran. Jelas Kak. Jelas ya. Jelas Kak. Jadi kita langsung mulai aja kelasnya ya, karena kita udah jam 2 nih. Oke. Nah, PPT aku kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Kak. Nah, hai teman-teman semuanya, selamat datang di EduTalks International Class di Mandarin Class pada hari ini. Nah, pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran nih, aku kenalan dulu ya. Jadi, hai teman-teman semuanya, nama aku Deana. Jadi, kalian bisa panggil aku Dea, panggil aku Dean, pokoknya terserah. Aku welcome kok sama dipanggil apa aja. Dan sekarang aku adalah salah satu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Mandarin di salah satu universitas swasta di Indonesia. Selanjutnya nih, nah kita belajar perkenalan bahasa Mandarin ya, itu udah Ta Jia Hao. Nah teman-teman mungkin gak usah unmute ya, boleh ngomong sendiri itu Ta Jia Hao. 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 Oke. Ta Jia Hao. Oke, nah ya. Nah, Ta Jia Hao itu artinya apa nih? Nah, Ta Jia itu adalah semuanya ya, atau para hadirin. Hao ini adalah baik. Jadi kayak artinya itu seperti apa kabar semuanya. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, supaya kita berjalan kelasnya ini lebih lancar, jadi untuk teman-teman yang tidak berbicara, mohon untuk di-mute ya. Jadi untuk di-mute aja suaranya. Kecuali kalau misalnya mau jawab pertanyaan atau ada yang bertanya, baru kita unmute. Oke. Jadi Ta Jia Hao, perkenalkan, nama aku Deana. Jadi artinya bahasa Mandarinnya adalah 我是 Deana. 我是 Diana. Jadi 我是 itu artinya adalah saya adalah. Diana. Dan Diana itu nama aku ya. Jadi kalau misalnya nih, contohnya nama kalian mungkin Kevin. Nah, 我是 Kevin. Nah, jadi 我是 我 itu adalah saya. 是 artinya adalah. Jadi 我是 Diana, saya adalah Diana. Nah, selanjutnya adalah baik. Nah, selanjutnya adalah 我来自巴旦. 我来自巴旦. Nah, 我 itu artinya adalah saya. 来自 itu adalah berasal. Batam ini adalah Mandarinnya dari kota Batam. Jadi, hai perkenalkan teman semuanya, aku Diana berasal dari kota Batam. Hai Ana. 认识你很高兴. Nah, teman-teman bisa lihat yang barisan ketiga yaitu 认识你很高兴. Nah,
认识你很高兴itu artinya apa? Artinya adalah nice to meet you. Dan artinya senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya udah kenalan sama aku dan kita akan belajar Mandarin, salah satu faktor utama yang untuk kita belajar suatu bahasa yang paling penting itulah kita mengenal negara dan kita pelajari bahasanya. Nah, jadi hari ini sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Mandarin, di sini aku mau kenalan dulu nih, ajak teman-teman untuk kenalan dulu sama China atau Tiongkok. Nah, kita lihat dulu. Oke. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu nih tentang apa sih itu China. Nah, teman-teman tahu nggak China itu termasuk benua apa? Asia Timur. Asia. Ya, benar. Asia Timur ya. Asia Timur. Benar. Jadi di screen teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah peta dari negara Tiongkok atau negara Cina. Nah, negara Cina itu adalah bahasa Mandarin adalah Zhongguo. Zhongguo. Nah, Zhongguo ini artinya adalah negara China atau Tiongkok. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih ya dari aksara Mandarinnya yaitu Zhongguo. Zhong artinya adalah tengah. Guo artinya adalah negara. Nah, Zhongguo artinya negara tengah. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya kita lihat dari globe atau peta dunia, kita bisa lihat nih bahwa misalnya negara Cina itu letaknya berada di tengah nih. Ada bola dunia letaknya di tengah. Makanya kenapa China itu disebut juga dengan Zhongguo. Nah, Zhongguo. Nah, ibu kota dari negara Cina yaitu Beijing. Nah, Beijing. Mungkin teman-teman merasa bingung ya, bukannya tulisannya tuh Beijing, bukannya harusnya bacanya Beijing ya. Nah, iya, walaupun di pinyin atau penulisannya itu Beijing pakai J, tetapi dibacanya adalah Beijing. Beijing. Nah, ibu kota negara Cina adalah Beijing. Selanjutnya adalah mata uang negara Cina. Mata uang negara China itu adalah yuan atau juga bisa RMB atau bahasa Mandarinnya tuh renminbi. Renminbi ini adalah mata uang negara Cina. Nah, selanjutnya harus kita tahu nih mengenai negara Cina atau budaya Tiongkok adalah kita bisa lihat dari peta. Di sini aku udah tulis yaitu ada Peifang sama Nanfang. Loh, apa bedanya? Nah, sama seperti Indonesia. Negara kita ada pembagian nih, ada negara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Sama seperti di Cina. Di Cina juga ada pembagian negaranya. Pembagian wilayah ya. Jadi ada namanya Peifang. Pei ini artinya adalah utara, sedangkan Nan itu artinya selatan. Jadi biasanya dibagi antara Peifang dan Nanfang. Peifang ini adalah berarti Cina bagian utara dan juga Cina bagian selatan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu biasanya dari musimnya. Biasanya nih, jika Peifang itu musim dingin, Nanfang itu akan musimnya lebih hangat, lebih panas. Begitu juga dengan bahasanya nih teman-teman. Kalau misalnya Peifang sama Nanfang, sama seperti kita di bahasa Indonesia. Walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tetapi terkadang ada aksen ataupun logat-logat nih. Misalnya orang Batak sukanya ngomong pakai keras nih. Nah, atau mungkin ada daerah-daerah lain yang ada aksen-aksen lain. Sama juga seperti bahasa Mandarin. Kalau misalnya Peifang, mereka lebih ngomongnya satu lebih cepat. Dan juga ada pakai R. Misalnya, Chinar, ada nya itu lebih jelas, lebih kencang. Sedangkan Nanfang, nah ini lebih, Nanfang ini kalau misalnya kalian dengar orang Singapura, orang Malaysia ngomong Mandarin, atau orang Taiwan, nah ini lebih mengarah ke Nanfang. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang China, pasti nih teman-teman mungkin paling ingat sama namanya adalah tembok besar raksasa Cina atau Great Wall. Nah, Great Wall ini dalam bahasa Mandarinnya itu Wanli Changcheng. Nah, Wanli Changcheng inilah salah satu bisa dikatakan 7 keajaiban dunia ya, bangunan yang paling terkenal di China. Bahkan orang China pun mereka ada satu cheng yaitu Wu Dao Changcheng Fei Hao Han. Artinya apa? Kalau misalnya orang tidak pernah ke Wanli Changcheng ini, tidak pernah ke tembok besar ini, itu belum disebut sebagai pahlawan atau bukan disebut sebagai pemberani. Jadi, kalau misalnya bagi orang China, pergi ke Great Wall, pergi ke tembok raksasa ini adalah salah satu kewajiban, hal yang harus pergi. Oke, selanjutnya, nah kita akan tahu lebih lanjut mengenai bahasa Mandarin. Nah, mungkin teman-teman pernah nih mendengar, oh kamu mau belajar bahasa Mandarin ya?
mungkin ada yang bilangnya adalah Hanyu. Nah, kita lihat yang pertama, itu adalah Hanyu. Yang kedua itulah Zhongwen, sama yang ketiga itulah Huayu. Nah, pada dasarnya yang ketiga ini adalah sama aja teman-teman, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Nah, Hanyu, Zhongwen, Huayu itu artinya sama-sama Mandarin, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Nah, tapi pada dasarnya bahasa Mandarin yang kita pelajari baik itu di sekolah, yang digunakan dalam tes, itu kita sebut dengan Hanyu Putonghua. Teman-teman bisa lihat di sini adalah Hanyu Putonghua. Han ini artinya apa? Bahasa Mandarin. Tapi dikaji dari huruf Mandarinnya nih. Kita lihat satu-satu huruf Mandarinnya. Han. Nah, apa artinya dari Han? Han ini adalah menunjuk pada suku Han. Dan Yu. Yu ini artinya adalah bahasa. Jadi Han ini adalah bahasa suku Han. Nah, bukannya kita belajar bahasa Mandarin, kenapa kita belajar bahasa suku Han? Nah, sebenarnya nih teman-teman, jadi di China itu terdapat berbagai banyak suku yang ada di dalam negaranya. Salah satu suku paling banyak orangnya, paling banyak populasi, dan paling besar di China itu adalah suku Han. Mungkin teman-teman yang sering nonton ini ya, film-film China, sering dengar nih, dinasti Han. Nah, suku Han ini adalah suku yang paling besar populasinya di China. Oleh karena itu, bahasanya paling banyak digunakan di China. Nah, selanjutnya adalah Putonghua. Nah, apa arti dari Putonghua? Putonghua ini artinya adalah bahasa pemersatu atau bahasa sehari-hari. Jadi yang kita pelajari ini adalah bahasa Hanyu Putonghua. Bahasa yang sehari-hari atau bahasa pemersatu, bahasa nasional yang digunakan di negara China sana. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dari Hanyu, dari bahasa Mandarin ini adalah terdapat dua jenis penulisan. Yang pertama adalah simple, penulisan yang simple, dan juga penulisan yang tradisional. Nah, penulisan simple ini dalam bahasa Mandarinnya adalah qianqi. Qianqi. Sedangkan bahasa yang tradisionalnya itu disebut sebagai fanqi. Fanqi. Nah, apa sih perbedaan dari huruf simple sama tradisional? Nah, kita lihat yang pertama. Huruf simple ini biasanya digunakan di negara China. Biasanya digunakan untuk dalam tes atau pokoknya semua yang berhubungan dari negara China. Sedangkan yang tradisional ini kebanyakan digunakan di negara Taiwan, di negara Hong Kong, atau mungkin ini juga salah satu huruf kanji bahasa Jepang ya. Huruf kanji bahasa Jepang yang ada diambil dari huruf Mandarin itu adalah huruf dari yang tradisional ini, yang fanqi. Lalu, huruf qianqi atau huruf yang simple ini merupakan aksara sederhana dari huruf fanqi. Jadi dulu-dulu sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya adalah aksara Mandarin. Aksara Mandarin itu pertama dibuat dari berbagai bentuk gambar. Mungkin seperti san gunung. Mereka melihat gunung, lalu mereka membuat goresan hingga mirip seperti gunung. Nah, dari sini pun akan berubah menjadi tulisan tradisional. Nah, seiring berjalannya waktu nih teman-teman, tulisan tradisional ini lebih susah. Satu, goresannya lebih banyak. Dia lebih futsa, artinya adalah lebih rumit tulisannya. Sehingga mengakibatkan orang-orang sulit untuk mempelajarinya. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang-orang dari negara yang menulis huruf alfabet ya, pakai ABCD yang alfabet, kita tidak terbiasa nih untuk menulis tulisan seperti Mandarin, seperti Jepang, yang begitu rumit. Nah, oleh karena itu, pemerintah dari China, supaya teman-teman semuanya nih dari negara lain, itu lebih gampang untuk mempelajarinya, mereka membuat yang namanya adalah tulisan simple atau tulisannya qianqi. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Huruf pertama di sini adalah xie xie. Nah, xie xie ini adalah artinya terima kasih. Nah, tulisan simpelnya itu seperti ini. Tulisan tradisionalnya, berbeda ya, tulisan tradisionalnya berbeda. Depannya ini berbeda. Lalu yang kedua, kita lihat yaitu tulisan simpel dari renshi. Renshi itu artinya mengenal. Yang tadi ya, renshi ni很高兴的认识. Nah, renshi, tulisan simpelnya seperti ini. Gampang ya, cuma beberapa goresan saja. Tetapi tulisan tradisionalnya nih teman-teman, coba lihat. Nah, tulisan tradisional begitu rumit. Kalau misalnya sudah kita hafal, yang baru pertama belajar, yang benar-benar asing, itu bakal kesusahan, bahkan satu goresan salah itu bisa berbeda arti. Nah ini teman-teman, dalam bahasa Mandarin, dalam aksaranya, kalau misalnya kita salah
satu goresan, atau mungkin teman-teman ketulis yang harusnya ekornya ke kiri jadi ekornya ke kanan. Nah, itu bisa berbeda goresan, bisa berbeda arti. Untuk itu, goresan ini ditulis benar sangat-sangat penting. Lalu tulisan ketiga bisa kita lihat adalah fathai. Fathai ini artinya adalah seperti ini ya, makmur atau sukses. Fathai lah, mendapatkan banyak uang. Nah, fathai tulisan simpelnya gampang seperti ini saja. Tetapi tulisan tradisionalnya begitu rumit ya. Ini ada yang bengkok sini, ada yang begini. Nah, itu susah, teman-teman. Jadi ada dua jenis tulisan Mandarin, yaitu yang simple dan juga tradisional. Selanjutnya, yang bisa kita lihat, nah sama seperti berbagai bahasa di luar sana, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, kita juga memiliki ujian tes bahasa Mandarin. Kalau misalnya bahasa Inggris punya TOEFL, punya IELTS, punya yang dan lainnya, Mandarin itu ada namanya adalah HSK atau singkatan dari Hanyu Shuiping Hao Shi. Artinya adalah ujian kemampuan berbahasa Mandarin. Nah, jadi ujian kemampuan bahasa Mandarin ini terbagi menjadi 6 level. Berbeda seperti TOEFL ya. Kalau misalnya TOEFL bahasa Inggris itu kita semuanya diberikan satu jenis soal yang sama. Melihat dari nilai kita, wah kita dapat nilainya berapa. Tetapi kalau misalnya di Hanyu Shuiping Hao Shi ini terbagi menjadi 6 level, yaitu HSK 1, HSK 2, HSK 3, 4, 5, dan 6. Nah, HSK 1 ini benar-benar HSK yang sangat dasar. Dan dia cuma terbagi menjadi dua bagian, yaitu mendengarkan dan juga membaca. Kalau misalnya sudah HSK 2, ini juga masih termasuk Mandarin dasar, masih yang sangat dasar juga, dan juga dia juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu mendengarkan dan juga membaca. Sedangkan untuk HSK 3 ini juga udah mulai level up ya. Oh ya, tadi lupa bilang nih. Kalau misalnya HSK 1 itu berarti teman-teman harus menguasai 150 kosakata. Kalau misalnya HSK 2, teman-teman harus menguasai 300 kosakata. Di HSK 3 ini sudah naik nih menjadi 2 kali lipat, yaitu kalian harus menguasai 600 kosakata. Dan untuk juga HSK 3 ini teman-teman sudah ditambah nih bagiannya, bukan hanya mendengarkan dan juga membaca saja, tetapi juga ada menulis. Nah, selain itu kalau misalnya HSK 3 sudah lolos, itu akan ada HSK 4. HSK 4 ini teman-teman harus menguasai 1.200 kosakata. Ini juga banyak ya, sampai 1.000. Dan di HSK 4 ini bukan hanya menulis saja, tetapi juga ada membuat kalimat dan sebagainya. Masuk ke HSK 5, ini makin sulit teman-teman. Kalian harus menguasai 2 kali lipat atau 2.400 kata. Dan di bagian HSK 5 itu bahkan ada mendengarkannya, bahkan juga ada membuat karangan. Kalau nggak salah, itu sekitar minimal 100 kata. Dan juga HSK 6 ini makin lagi kalian akan diberikan bacaan, dan juga kalian harus meringkas nih. Mungkin dari bacaan yang 1.000 kata, kalian harus ringkas menjadi 300 kata, atau menjadi 100 kata, demikian. Nah, biasanya HSK ini yang dipakai untuk mungkin kalian mau apply beasiswa di Chongguo, apply beasiswa di Cina, ataupun untuk kerja itu biasanya HSK 3 atau enggak HSK 4. Nah, jadi HSK ini juga tesnya menggunakan aksara sederhana. Jadi dia bukan pakai tradisional ya teman-teman. Selain itu juga sama seperti TOEFL, sertifikatnya itu berlaku selama 2 tahun. Nah, kalau ini kan untuk Hanyu Shuiping Hao Shi atau HSK untuk tes bahasa Mandarin yang untuk China ya, menggunakan aksara sederhana. Sedangkan untuk Taiwan itu ada satu jenis untuk TOEFL, yaitu TOCFL. Nah, itu menggunakan aksara untuk beasiswa yang ke Taiwan, demikian. Nah, oke. Nah, inilah perkenalan kita untuk tentang China, tentang tutor juga. Nah, teman-teman sama aku itu belajarnya seminggu sekali di hari Selasa itu kelas speaking. Nah, selanjutnya itu bakal ada hari Sabtu itu bakal dengan teman tutor yang lainnya lagi, itu di hari Sabtu itu jam 2 juga. Jadi teman-teman jangan kelewatan ya untuk ikut kelas selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar mengenai pinyin. Aku share PPT-nya dulu ya. Oke.
Nah, hal pertama yang kita pelajari dalam pelajari bahasa Mandarin itu adalah pinyin dan shengtiao. Pinyin itu adalah Chinese phonetic alphabet dan juga shengtiao itu tones atau nada. Nah, kenapa mungkin teman-teman berpikir ya, kenapa sih kita harus belajar pinyin? Apa sih pentingnya pinyin? Karena gini teman-teman, kalau misalnya nih kita disuguhin aksara Mandarin secara langsung, kita nggak tahu dong bagaimana cara bacanya, apalagi kita tidak pernah pelajari, kita pertama kali lihat nih, aduh kita nggak tahu apa cara bacanya. Sedangkan kalau misalnya kita dengan cara harus menghafal, kita menghafal, oh tulisannya seperti ini, bacanya seperti ini, itu akan makan waktu yang sangat lama dan tidak efektif. Nah, makanya pinyin ini diciptakan teman-teman. Nah, apa sih itu pinyin? Nah, pinyin ini adalah, maaf ya, nah pinyin ini adalah sistem romanisasi. Ini huruf Mandarin yang dibuat ke dalam bentuk alfabet. Kak, suaranya kita baca yaitu ada P, ada I. Kak, suaranya putus-putus. Oh, suaranya hilang-hilang ya. Kalau sekarang gimana? Udah enggak. Udah agak Udah mendingan. enggak ya? Oke. Udah agak mendingan. Oke, di sini aku ulangin lagi ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang suaranya putus-putus, boleh langsung ngomong kayak tadi. Jadi biar kita bisa ulangin lagi. Nah, yang pertama, kenapa hal pertama yang kita pelajari dalam mempelajari bahasa Mandarin yaitu adalah Hanyu, Pinyin, dan juga Shengtiao. Teman-teman bisa lihat di screen kali ini. Nah, yang pertama ini 2 huruf di atas itu adalah baca Hanyu. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi, Hanyu itu artinya adalah bahasa Mandarin. Di bawah dia itu adalah Pinyin, Yu, Shengtiao. Nah, Pinyin dan Shengtiao ini adalah 2 hal yang paling dasar, 2 hal pertama yang harus teman-teman pelajari saat mempelajari atau ingin berbahasa Mandarin. Nah, kita akan mempelajari apa itu artinya adalah pinyin. Nah, apa sih itu pinyin? Nah, pinyin ini adalah sistem romanisasi dari aksara Mandarin menuju ke aksara alfabet. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya nih kita orang yang baru belajar, aduh maaf ya. Nah, kalau misalnya kita baru belajar, terus kita langsung disuguhin nih aksara Mandarin. Langsung kasih teman-teman pluk nih. Putus-putus deh suaranya. Putus-putus. Di depan. Cuma aksara Mandarinnya tak putus ya. Iya, Tes, Cek. aku coba ini ya. Coba disconnect lagi. Aku coba disconnect lagi ya. Aduh maaf teman-teman. Oke, tes. Udah bagus. Oke, sekarang udah boleh ya. Oke. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus kita pelajari itu adalah pinyin. Nah, apa itu pinyin? Pinyin ini adalah sistem romanisasi dari aksara Mandarin ke aksara alfabet. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, untuk apa sih itu pinyin? Mengapa harus buat pinyin? Kenapa harus pelajari pinyin? Nah, pertama nih teman-teman, kalau misalnya aku langsung kasih teman-teman aksara Mandarin, plek, misalnya kayak screen nih, kalian bisa lihat di atas langsung huruf Mandarin. Mungkin bagi kita yang belum pernah belajar Mandarin, kita yang sama sekali asing, itu bakal bingung nih. Aduh, ini tulisannya apa sih ya? Kayak nggak pernah lihat aksaranya, bingung nih banyak aksaranya, cara bacanya apa sih? Nah, kita membutuhkan bantuan dari pinyin ini. Nah, kalau misalnya nih aku kasih huruf Mandarin, terus aku juga kasih pinyin di sampingnya, seperti ini, aku kasih di bawah. Nah, teman-teman bisa langsung baca dong dengan gampang. Kita bisa langsung tahu nih, oh ini ada P, ada I, dan N. Dibaca pin. Dan juga nih, Y, I, N. Itu baca yin, pin, in. Oh, jadi aksara ini dibaca pinyin. Nah, itu fungsi dari pinyin, teman-teman. Jadi sederhananya, pinyin ini merupakan huruf alfabet yang dibuat untuk membantu kita membaca aksara Mandarin atau membaca Hanzi. Nah, Hanzi ini artinya adalah aksara Mandarin. Nah, fun fact tentang pinyin ini,
Yang pertama, Pinyin ini diresmikan pada tahun 1958. Jadi Pinyin ini dibuat oleh pemerintah Cina untuk membantu rakyatnya, untuk membantu teman-teman di luar sana untuk belajar bahasa Mandarin. Yang kedua adalah Pinyin ini menggantikan sistem Pofomofo. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar sistem Pofomofo. Jadi kalau misalnya nih, kalian bisa lihat di screen, B itu ditulis seperti ini, P ditulis seperti ini. Jadi ini lebih susah ya bagi yang belum, yang kita hanya mengenal alfabet, kita tidak bisa membaca sistem Pofomofo ini. Dan juga Pinyin ini untuk sarana pembelajaran kita, belajar cara mengucapkan bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya juga Pinyin ini mempermudah kita untuk melakukan pengetikan aksara Mandarin di komputer dan juga HP. Kalau misalnya nih kita punya HP, kita punya komputer, laptop, semua keyboard kita kan menggunakan keyboard QWERTY ya. Itu semua pakai alfabet. Sedangkan kalau misalnya kita, nggak mungkin dong kita gambar di sana, dan itu kan susah ya. Makanya dibuat sistem Pinyin ini. Jadi kalau misalnya nih, aku mau ketik huruf Pinyin ini di dalam HP aku tinggal tulis P-I-Y-I-N. Nanti ada pilihan tulisan Pinyin ini, aku tinggal klik aja begitu teman-teman. Nah, pertama yaitu komponen dalam Pinyin. Ada 3 komponen dalam penulisan Pinyin. Yang pertama adalah huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Mandarinnya yaitu shengmu. Shengmu. Nah, huruf konsonan shengmu ini, huruf konsonan yang kedua itu adalah huruf vokal. Huruf vokal yaitu yunmu. Yunmu. Dan juga yang ketiga adalah nada, yaitu shengtiao. Shengtiao. Nah, jadi dalam kita menulis Pinyin, itu ada 3 komponen utama. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, Pin itu ada P sebagai huruf konsonan, I sebagai huruf vokal, N sebagai huruf konsonan, dan juga nada pertama atau yang garis di atas I itu adalah sebagai nadanya. Yuk kita cari tahu mengenai 3 komponen dalam Pinyin ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu huruf konsonan atau shengmu. Ada 23 huruf konsonan di dalam bahasa Mandarin. Ini berbeda ya sama kita alfabet. Nah, kalau misalnya alfabet itu kita ada 21 huruf konsonan. Sedangkan di dalam Mandarin itu ada 23 huruf konsonan atau shengmu. Nah, teman-teman bisa ikut baca ya, tapi kita nggak usah unmute, kalian baca aja, tapi jangan dibuka suaranya supaya menjaga ketenangan kelas kita. Kalian bisa praktek sendiri di dalam ini ya, di rumah kalian sendiri. Nah, yang pertama itu adalah B. B bukan dibaca B ya. B itu dibaca puo. 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 Nah, cara membaca B itu adalah seperti ini. Jadi mulut teman-teman ini mulut kalian, bibir kalian itu puo, 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 puo. Nah, jadi kayak kita dari tutup ke buka. Puo. Nah, itu cara membaca huruf B. Puo. Nah, teman-teman boleh ikutin ya. Puo. 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 Oke. Nah, selanjutnya nih, kita lihat di sampingnya adalah P. P ini cara bacanya sama dengan B, tetapi kita tambahkan angin. Kita cara bacanya sama, ini bibir kalian juga, kalian sama-sama buka gini, tapi ditambah angin. Jadi P ini dibaca sebagai puo, 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 puo. Jadi bacanya seperti puo, tapi kita tambah angin. Jadi puo. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung bagaimana perbedaannya. Di sini aku pakai kertas, teman-teman juga boleh langsung ambil kertas yang ada di sekitar kalian, atau mungkin ada kain atau apapun itu. Kalian bisa letakkan di depan mulut kalian ini, letakkan di bibir kalian, letakkan sini. Nah, kalau misalnya kita ngomong B, itu puo, puo, puo. Kertasnya tidak bergerak. Tapi kalau misalnya kita bilang P itu puo, 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 puo. Nah, dia ada anginnya teman-teman. Jadi puo sama puo ini adalah berbeda aja.
po, po. Nah, sudah mengerti? Oke. Ini salsa angkat tangan ada apa? Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang tidak mengerti, boleh angkat tangan ya. Nanti aku mungkin kita akan mengulanginya lagi atau bagaimana juga. Oke? Nah, itulah po, po. Selanjutnya adalah mo atau m. Nah, sama seperti P sama B, itu sama-sama menggunakan bibir kita, teman-teman. Jadi bibir kita bilang mo, 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 tanpa angin ya. Mo, mo, mo. Nah, teman-teman bisa ikutin mo, mo, mo. Nah, selanjutnya ini adalah F atau fo, fo. Nah, ini gigi kalian tempelin di bibir bawah kalian. Jadi fo, 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 fo. Nah, kita ulangin dulu ya. 4 huruf di atas ini. Jadi aku baca dulu, lalu teman-teman ikutin. Po, 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 po. Yang ketiga, mo, mo, mo. Yang keempat, fo, fo, fo. Nah, kita gabungin jadi satu ya. Po, po, mo, po, 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 mo, fo. Oke, sudah mengerti ya? Nah, kita lanjut di bawahnya, yaitu huruf D. D tidak dibaca D juga, tetapi dibaca T. Jadi lidah kalian nih teman-teman. Jadi ini gigi ya, ini gigi kalian, gigi atas dan juga gigi bawah, tambah lidah kalian. Jadi T, 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 T. Nah, teman-teman bisa ikuti T, T, T. Oke, T. Nah, selanjutnya itu huruf T. Huruf T sama bacanya dengan huruf D, tetapi kita tambahkan angin. Jadi sama-sama. T, 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 T. Nah, bisa pakai praktek juga nih kan, bisa praktek pakai kertas seperti tadi. Jadi D, T, 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 T. Nah, T, 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 T ini ada angin, jadi kertasnya pasti bergerak. T. Kalau D tidak ada angin. T, T, T. Sudah jelas? Nah, selanjutnya ini adalah huruf N. Huruf N dibaca adalah ne. Jadi sama seperti tadi, pakai gigi kalian juga dan lidah. Jadi ne, 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 ne. Selanjutnya yaitu huruf L. Sama juga dengan gigi dan juga lidah kalian. Jadi bacanya adalah le. Lidah kalian itu di belakang gigi atas kalian. Le, 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 le. Jadi ini gigi kalian, ini lidah kalian. Jadi le. Jadi le, 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 le. Kita coba ulangin lagi ya di baris
4 huruf di baris kedua ini. To, 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 no, no, lo, lo. Sekali lagi. To, 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 no, no, lo, lo. Kita gabungin jadi satu. To, to, no, lo, to, to, no, lo. Oke. Sudah paham ya teman-teman semuanya? Kita lanjut ke barisan ketiga, yaitu huruf G. G tidak dibaca G juga, tetapi dibaca ke. Jadi dari ini ya, dari tenggorokan kalian ke, 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 ke. Kalau misalnya kalian pegang nih, tenggorokan kalian tuh bakal ada getarannya. Ke, ke, ke. Nah, setelah huruf G yaitu huruf K. K ini sama bacanya seperti huruf G, tetapi ditambah anginnya lagi teman-teman. Jadi ke, 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 ke. Oke. Selanjutnya adalah huruf H. Sama konsepnya, tetap menggunakan suara dari tenggorokan kita. Jadi ada H, 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 H. Oke, kita ulangi lagi untuk huruf-huruf di barisan ketiga ini, yaitu adalah ke, 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 he, 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 he. Oke, sekali lagi. Ke, 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 he, he, he. Oke, kita gabungkan jadi satu. Ke, ke, he, ke, ke, he, ke, ke, he. Oke, kita lanjut lagi yang ke barisan 4, yaitu adalah huruf J. J tidak dibaca J ya, tetapi dibaca ci, ci. Jadi kalian bisa lihat ini gigi aku. Jadi pas kita dalam huruf J ini, nih mulut kita harus dibuka lebar. Jadi ci, ci, ci. Nah, lidah kalian ini, kalau misalnya di gigi kalian, lidah kalian di dalam itu tetap di bawah deh. Ci, 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 ci. Oke. Selanjutnya adalah huruf Q. Huruf Q kita bacanya seperti ini, teman-teman. Ci. Sama bacanya, sama caranya saat kita membaca huruf J, huruf baca ci, tapi kita tambah angin. Kita tambah angin, teman-teman. Kita keluarkan anginnya. Kalau misalnya teman-teman taruh tangan kalian di bawah nih, kalian bakal merasakan ada angin keluar dari mulut kalian nih. Ci,
qi, 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 qi. Nah, kerasa nggak anginnya dari bawah? Kalau misalnya teman-teman waktu ngomong qi, ada kerasa anginnya di bawah, nah itu artinya sudah benar. Qi. Nah, jika kita bandingkan dengan huruf J, qi, qi, qi juga ada anginnya, tetapi dia anginnya cepat, kayak cuma qi. Angin itu cuma sekejap aja. Tapi kalau misalnya huruf qi, qi, anginnya ini lebih besar, lebih kuat, lebih kencang anginnya. Nah, selanjutnya yaitu huruf X. Huruf X ini dibaca sebagai si, si. Nah, jadi ini gigi kalian, lidah kalian ini tetap di bawah. Si, 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 si. Kita ulangi sekali lagi ya. Huruf J, ci, ci, ci. Huruf X, huruf Q, maaf. Ci, 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 ci. Huruf X, si, 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 si. Nah, kita gabungin jadi satu ya. Ci, 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 si, si, si. Kita gabung jadi satu lagi. Ci, ci, si, ci, ci, si, ci, ci, si, ci, si. Oke. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi ke huruf konsonan yang lainnya. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut lagi yang ke barisan kelima, yaitu ZH. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau misalnya di alfabet kita nggak ada tuh namanya huruf konsonan ZH. Di Mandarin ini ada huruf konsonan ZH. Cara bacanya itu seperti apa? Cara baca seperti ini. Ci, ci. Kayak agak lucu ya, mungkin gak apa-apa teman-teman. Dalam kita belajar speaking, kita belajar bahasa Mandarin, ini kita harus pede aja. Mulut kita itu berbagai macam bentuknya itu gak apa-apa. Nah, ci, ci. Caranya seperti apa? Sama seperti kita ingin bilang ci, ya kita ci. Tapi lidah kalian, nah ini lidah kalian ya, lidah kalian tuh kalian letakkan di langit-langit kalian. Jadi pas kalian mau bilang ci, ha. Ci, 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 ci. Selanjutnya ada huruf CH. CH ini sama bacain dengan ZH, tetapi misalnya ya, ci, ada terasa ci, ci. Nah, kita huruf CH ya, CH, ci, 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 ci. Sama seperti tadi, ini gigi kalian, ini dalam rongga mulut kalian, ini lidah kalian, kalian waktu bilang ci, 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 nah lidahnya dinaikin ke atas, jadi ci, 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 ditambah angin juga, jadi ci. Oke, selanjutnya ini adalah huruf SH. SH ini dibaca
shi, 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 shi. Jadi lidah kalian tetap di atas, jadi shi, 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 shi. Nah, aku ulangi sekali lagi ya. Nah, jadi ZH, CH, sama SH ini lumayan sulit untuk dibedakan. Jadi, pertama itu adalah ZH. C, C, ZH, C, C, CH ditambah angin. C, 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 SH, shi, 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 shi. Oke, selanjutnya ini adalah huruf R. Huruf R ini sama, kita lidahnya juga ke atas. Jadi, r, 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 r. Kalian tambah getarannya teman-teman. Jadi, r, 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 r. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi, ZH, C, 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 CH, C, 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 SH, shi, 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 R, 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 r. Kita gabungin jadi satu. C, C, shi, r, C, C, shi, r, C, C, shi, r, C, C, shi, r. Oke. Kita lanjut lagi ke barisan terakhir nih, yaitu huruf Z. Cara bacanya sama dengan huruf ZH, tetapi lidah kita tidak di atas. Jadi lidah kita seperti ini ya. Si. Lidah kalian di bawah aja, lidah kita di bawah aja. Jadi si. Jadi tetap ini ya. Si. Huruf C itu ada angin, tetapi lidah kita tetap di bawah. Dia tetap ada angin dari bawahnya, itu Oke, huruf S dibaca Oke, kita gabungin jadi satu ya. Dari huruf Z. Sekali lagi.
Yang terakhir, si, si. Oke, nah selanjutnya teman-teman, yang di samping kita bisa lihat ini adalah huruf Y. Y dibaca I, 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 I. Kalau W dibaca U, U, U. Huruf Y, I, I, I. Huruf W itu dibaca U, U, U. Oke, kita sudah pelajarin ya semua huruf konsonan. Nah, kalian teman-teman bisa lihat nih dari susunan huruf kita di tabel ini. Kalian bisa fasien, kalian bisa temuin kalau misalnya di baris pertama, ini semua huruf yang kita ucapkan menggunakan bibir kita. Po, po, mo, fo, po, po, mo, fo. Nah, 4 huruf ini kita baca menggunakan bibir kita, menggunakan bentuk dan juga gerakan bibir kita lebih banyak nih. Po, po, mo, fo. Nah, teman-teman boleh tambah catatan ya. Nah, kalau misalnya di baris kedua, teman-teman mungkin pas kita ngomongin te, ne, le, te, ne, le. Apa yang sama? Yang sama itu adalah lidah kita. Jadi yang di barisan kedua ini merupakan huruf-huruf yang kita ucapkan, yang kita lafalkan dari kombinasi gigi dan juga lidah kita. Nah, te, ne, le, te, ne, le. Nah, dari gigi dan juga dari lidah kita. Nah, kalau misalnya di barisan ketiga, ke, ke, he. Nah, di barisan ketiga ini menggunakan suara dari tenggorokan kita, dari leher kita. Jadi, ke, ke, he. Nah, sama-sama dari tenggorokan kita, teman-teman. Lalu selanjutnya yang di barisan keempat, ini adalah ci, ci, si, ci, ci, si. Nah, ini semua menggunakan bentuk mulut yang sama, yaitu seperti ini ya. Kayak kita mau senyum gitu ya. Ci, ci, si. Tetapi dengan bantuan sedikit dari lidah kita yang memberikan angin. Ci, ci, si, ci, ci, si. Nah, ini kita ada angin dan juga kombinasi dari bentuk mulut kita seperti ini. Ci, ci, si. Nah, yang di bawah ci, ci, shi, ru, ci, ci, shi, ru. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bentuk mulut kita ini sama semua ya saat mengucapkan keempat huruf ini. Nah, sama-sama menggunakan bentuk mulut seperti ini. Tapi ditambahan lagi, selain bentuk mulut kita seperti ini, lidah kita juga berada di langit-langit. Jadi, nah, pas kita ngomong ya ada nah, lidah kita berada di langit-langit. Lalu yang paling terakhir itu ada Z, C sama S. Ini juga menggunakan bentuk mulut yang sama ya, seperti ini. Kalau misalnya Y sama U ini beda ya. Y sama W ini baca seperti huruf I. Nah, Y, I, dan U. Nah, selain itu teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih, baris 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini menunjukkan bentuk mulut mereka, bentuk mulut kita saat kita mengucapkan huruf-huruf ini. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan kolom, teman-teman kalau misalnya teman-teman pas kita ucapkan nih, kita bisa fasien, kita bisa menemui kalau misalnya kolom kedua yaitu P, yang pu, yang T, te, yang K, ke, yang Q, ci, C, H, chi, C, ci. Ini semua huruf konsonan ini mengeluarkan anginnya. Pu, te, pu, te.
kasih contoh. Po, ci, 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 ci. Kalau misalnya yang baris pertama ini tetap biasa tanpa angin. Jadi po, te, ke, ci, ci, si. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita ulangi sekali lagi ya semua huruf konsonan ini. Ikutin aku ya. Jadi aku baca dulu, teman-teman ikutin. Po, 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 mo, mo, fo, fo, te, te, the, the, ne, ne, le, le, ke, 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 he, he, ji, ji, qi, qi, si, si, zhi, zhi, chi, chi, shi, shi, ri, ri, zi, zi, ci, ci, si, si, i, u, u. Oke, nah ini adalah ke-23 konsonan kita. Selanjutnya, wah ini lumayan ini ya, menantang. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu ada 24 huruf vokal. Nah, huruf ada terbagi menjadi 2 jenis huruf vokal nih teman-teman. Yang pertama itu adalah huruf vokal yang dasar. Yang yaitu pertama adalah a. Nah, buka mulutnya ya. A, a, a. Selanjutnya ada huruf O, tapi O tidak dibaca seperti huruf bahasa Indonesia O, tapi baca seperti ini. O, O, A, O. Jadi, O. Ya, ada seperti huruf U baru O. O, O. Jadi, O, O, O. Selanjutnya huruf E dibaca e, 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 e. Huruf I, 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 I. Huruf U, 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 U. Nah, ini ada huruf vokal yang spesial nih teman-teman. Ini adalah huruf U ditambah titik 2. Dibaca seperti ini ya, seperti mulut kita tuh kayak mau cium, kayak dimonyongin. Kita gabung jadi kelima ini. A, 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 U, U, I, Hah? U, sekali lagi. A, U, I, U, A, U, I, U, A, U, I, U, A, U, I, U, Oke,
Itu adalah untuk huruf vokal dasar kita. Selanjutnya ini adalah huruf vokal khusus. Yang pertama dibaca I, kombinasi dari A dan I. I. Selanjutnya huruf E, A. Huruf UI, U. AO, AU, OU, O. Oke, huruf IU, U. Nah, ini juga mirip ya, IU. Habis itu IE, Y. Oh, huruf U dua sama E, Y. ER, maaf ya, ini huruf N ya, tapi kepotong. Habis itu di bawahnya adalah huruf AN, yaitu on. Huruf EN, IN, UN, U ini. Nah, UN sama double U titik dua ini hampir mirip ya. Jadi in, yun, UN itu yun. Di bawahnya itu ANG, ang, ing, ong, ang, eng, ing, ong. Oke, selanjutnya setelah huruf vokal kita akan pelajari yaitu nada. Sini. Kita masih ada setengah jam lagi ya. Oke. Selanjutnya adalah nada. Nada dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 4 macam nada. Ada 4 nada utama dan juga satu lagi adalah nada ringan. Nah, nada pertama ini ditulis seperti ini ya. Datar, ditulis seperti lurus seperti ini. Cara bacanya adalah O. Nah, O. Jadi nada satu ini namanya adalah nada inping atau nada datar. Jadi nadanya pakai nada itu lebih tinggi, pakai suara kepala kalian. Jadi jadi dia walaupun datar bukan bukan datar seperti itu, tapi dia nadanya tinggi teman-teman. Jadi nada dua atau yang ping itu adalah A. Nah, nada dua, kalau misalnya teman-teman lihat nih dari Oke, sudah berubah ya. Oke, jadi di sini nada kedua ini naik seperti ini. Jadi sama saat kita bacanya teman-teman. Nah, cara baca nada kedua ini sama seperti kita ingin bertanya. Jadi A naik gitu. A. Jadi dari nada yang rendah jadi nada yang tinggi. A. Oke. Nada ketiga itu disebut nada sang, sheng, shang. Nah, teman-teman sudah bisa lihat pinginnya ya. Shang, sheng. Nah, shang ini adalah nada 3.
seperti hurufnya ini seperti huruf nadanya itu seperti V, seperti gini. Cara bacanya pun sama aja teman-teman. Jadi bacanya adalah a a a a a a a a. Jadi kayak turun nanti naik lagi. A a. Oke. Nada keempat itu disebut dengan qi sheng. Qi sheng. Nah, ini nadanya adalah turun ke bawah. Jadi pak turun ke bawah. Jadi bacanya adalah a. Jadi nada atas ke bawah. A. 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 Untuk nada kelima, ini tanpa ada simbol, nadanya itu ditulis seperti biasa aja, dibacanya ringan jadi kayak A. Atau A. Nah, ini tergantung huruf yang membawanya ya, teman-teman. Misalnya kita bilang mama. Nah, ma, ini ada satu ma. Jadi ma ini adalah bukan nada 4, tapi ini nada ringan. Jadi mama. Nah, nada ringan ini nada yang yaitu ringan. Jadi kayak dia tuh sebentar aja ditarik. Jadi dia nggak usah kayak kalau misalnya kita baca nih a. Kalau nada ringan itu seperti kayak kita ngomong seperti biasa dan juga dia nggak perlu kayak sampai a panjang begitu. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Nada pertama a a a. Nadanya atas a a. Atau mungkin teman-teman bisa pakai jari kalian nih, ini untuk pointing. Jadi a a. Jadi nadanya lurus. A. Nada kedua a a a a. Nada ketiga a a. Nada keempat a a. Kalau digabungkan jadi a 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 a. Oke, sekali lagi a a a a. Oke, nah selanjutnya yang akan kita pelajari nah, untuk aturan khusus untuk nada 3 nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nada 3, kan bacanya tuh a. Ini susah dong untuk diucapkan. Jadi biasanya kalau misalnya kita mengucapkan aksara Mandarin yang huruf 3 itu kita bacanya tuh nada rendah saja. Jadi setengah nada 3. Contohnya misalnya kayak hen hao. Nah, hao, hen hao. Jadi kita nggak baca hen hao gitu. Karena aneh dong ya. Jadi kita baca nada 3 ini baca nada setengah saja. Jadi hen hao. Hen hao. Jadi hao-nya hanya setengah nada 3 saja. Nah, juga ada aturan khusus untuk nada 3. Biasanya nih kalau misalnya ada huruf atau kosakata yang dua-dua hurufnya ini depan dan belakang, dua-duanya adalah nada 3, huruf paling depannya ini akan berubah menjadi dibaca nada 2. Misalnya nih, yang teman-teman bisa lihat di screen, ini hen hao. Hen hao itu nada bagus, sangat bagus artinya. Pas kita baca hen hao, si hen ini akan harus berubah menjadi nada 2. Jadi dibaca hen hao. Hen hao. Tapi kalau misalnya kita baca dia sendiri ya, bacanya single, itu hen hao. Hen hao. Nggak aneh dong ya teman-teman. Nggak hen hao. Hen hao. Nah, makanya itu kenapa yang nada depannya itu harus dibaca nada 2. Jadi hen hao. Nah, contoh selanjutnya di sini adalah si shou. Si shou. Artinya mencuci tangan. Nah, si ya, si. Nada 3. Si.
Hilang C gambarnya. Gambarnya di mana? Kenapa nggak ada suaranya? Teman-teman tunggu dulu ya. Soalnya Kak Deananya sinyalnya lagi hilang. Oke. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke, hai teman-teman semuanya. Hai. Hai, sorry ya, tadi aku lost connect nih. Problema. Iya, Kita nggak apa-apa, lanjutin Kak. lagi ya kelasnya. Oke. Bene. Ya C. Oke.
Terima kasih teman-teman. Kita lagi. Oke. Kita lanjut yang tadi. Oke. Lanjut yang tadi ya, yaitu tentang mengenai kaidah penulisan pinyin. Nah, dalam pinyin ini biasanya ditulis dalam huruf kecil. Jadi kecuali pengecualian untuk tulis nama nih, misalnya kayak untuk nama buku, nama judul atau nama orang. Misalnya ini kayak Chenlong. Chenlong ini nama lain dari Jackie Chan ya, nama dari Jackie Chan. Nah, pas kita mau tulis Chenlong ini, huruf C depannya harus kita buat huruf besar. Nah, selanjutnya itu adalah peletakan penulisan nada berada di atas huruf vokal. Jadi kalau misalnya kita masuk pinyin, nada itu ditulis di atas huruf vokal dengan aturan urutannya itu adalah A, O, E, I, U, Y. Nah, misalnya nih, tiao, nah tiao, D, I, A, O. Waktu kita ingin menuliskan nadanya itu diletakkan di huruf A karena urutannya A. Kalau misalnya nggak ada huruf A, cari huruf O. Kalau nggak ada huruf O, cari huruf E. Kalau misalnya nggak ada huruf E, itu antara I sama U. Nah, untuk I sama U, nah, ini karena mereka tuh seperti posisinya sama, jadi peletakan nada itu adalah yang mana huruf yang diletaknya itu terakhir. Misalnya kayak ciu. Ciu ini U, karena U terakhir, jadi nada empatnya diletakkan di nada di U. Nah, sedangkan I, nah, shui. Nah, shui ini karena I-nya di terakhir, jadi nadanya itu diletakkan di I. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya nih, kita langsung praktek ya cara bacanya kalau misalnya kombinasi antara huruf vokal, konsonan, dan juga nada. Ikuti aku baca ya, jadi aku baca dulu, baru teman-teman ikutin. Yang pertama adalah pa, pa, okay. Pa, pa. Yang sebelahnya nada dua, ya. Pa itu nada satu. Pa, pa. Nada dua, pa, 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 pa. Oke. Nada tiga, oke. Nada tiga, pa, 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 pa. Oke. Nada empat, pa, pa, pa. Benar. Pa, 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 pa. Oke. Yang di bawahnya lagi. Nah, ini ya, SH tambah E. Dibacanya gimana? So, 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 so. Oke. Nada dua. So, so, so. Nada tiga. So, 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 so. Nada empat. So, so, so. Oke. Selanjutnya nih, kalau misalnya P sama O dibacanya gimana? Po. Jadi dia ada U-nya sedikit teman-teman. Ada U ya. Po. Oke. Nada dua. Benar. Okay. Nada tiga. Nada empat. Oke, benar. Oke. Selanjutnya ada huruf X sama huruf I. Dibacanya gimana? Si. Ah, benar. Si.
Si. Oke. Nada 2. Si. Nah, benar. Si. Nada 3. Nada 3. Nada 3. Si. Benar. Si. Oke. Nada 4. Si. Oke, benar. Yang paling terakhir, kalau misalnya huruf T digabung huruf U. Nah, nada 2. Tu. Nada 3. Tu. Oke, benar. Tu. Oke. Nada 4. Tu. Nada 4. Tu. Oke, benar. Oke. Kalau S sama H tadi apa? Gimana? Kenapa? S sama H. sama E. S sama H itu gini. Bedain sama XI gimana tuh ya? Nah, kalau gini, kalau misalnya SH itu shi, jadi beda di I-nya, Kak. Nah, I jadi gini, shi. Kalau X itu si, kayak kita baca I. Kalau SHI itu dibaca seperti ada I-nya tuh mirip sama E, jadi si. Nah, kalau XI dia bacanya si. Oh ya. Xie. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, mungkin nih, aku unmute dulu. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih bertanya nih, kenapa sih kita harus belajar di banyak ini ya, banyak nada? Emang nggak apa-apa tuh, misalnya aku mau bilang, oh misalnya hen hao, bilang aja hen hao gitu. Kenapa harus pakai nada? Nah, ini ada aturannya nih teman-teman. Kenapa sih nada itu penting? Karena yang pertama, berbeda nada, berbeda arti. Nah, kita lihat kalimat pertama yang di sebelah kiri kita, itu wo yao wen ni. Wo yao wen ni. Itu artinya adalah saya ingin bertanya kepada kamu. Wo yao wen ni. Nah, wen di sini kita lihat ini adalah nada keempat ya. Wo yao wen ni. Tapi kalau misalnya nih teman-teman, kita salah baca, jadi nada 3. Wo yao wen ni. Wo yao wen ni. Wo yao wen ni itu artinya adalah saya ingin mencium kamu. Jadi teman-teman, kalau misalnya beda nada, itu bisa beda arti loh. Jadi nada itu sangat penting, karena setiap nada 1, 2, 3, 4 ini memiliki arti dan huruf yang berbeda-beda. Jadi sangat penting untuk belajar nada. Jadi wo yao wen ni. Wo yao wen ni itu misalnya kayak kalian Wo yao wen ni. 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 Jadi wo yao wen ni. Wo yao wen. Nah, wen ya bukan wen. Jadi wo yao wen ni. Wo yao wen ni. Atau mungkin teman-teman nih. Nah, mungkin teman-teman jalan-jalan gitu kan, qing wen itu artinya adalah misalnya kayak mohon tanya, qing wen. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pelajari. Nah, selain berbeda nada, berbeda arti. Nah, setiap nada itu memiliki arti teman-teman. Jadi misalnya nih kita lihat nih pa nada 1 pa ini artinya adalah 8. Jadi pa nada 1 artinya 8. Kalau misalnya nada 2 pa itu artinya mencabut. Nah, mencabut itu pa.
Tapi kalau misalnya pa, nada 3, pa, nada 3 atau pa. Ini adalah artinya adalah kata pelengkap. Nah, kalau misalnya nada 4 nih, pa, pa. Nah, pa nada 4 ini artinya adalah ayah atau papa. Jadi ingat, setiap huruf itu, setiap nada memiliki artinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nih salah sebut teman-teman. Nah, selanjutnya nih, pelafalan yang salah akan mengakibatkan kesalahpahaman. Bukan hanya nada saja yang penting, tetapi cara kita melafalkan huruf konsonan itu sangat penting. Nah, kita lihat di sini contohnya teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita adalah sa, shi. Sa, shi. Sa, shi. Sa, shi itu artinya adalah majalah. Oke? Sa, shi itu artinya adalah majalah. Sedangkan kalau misalnya di samping kiri kanan kita yaitu sa, ci. Sa, ci. Nah, sa, ci ini artinya adalah akrobat. Jadi kalau misalnya nih, kamu sama teman-teman kalian mau bilang, kamu sebenarnya mau bilang, kamu mau lihat akrobat nih, acara akrobat. Harusnya kan kalian bilang, 我想看杂技. Saya ingin melihat akrobat. 我想看杂技. Tapi karena kita nih salah sebut pinginnya, malah bilang 我想看杂剧. 我想看杂剧. Nanti malah teman kalian malah kasih majalah ke kalian, bukan ngajak kalian untuk lihat akrobat. Jadi pelafalan itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Mandarin teman-teman. Nah, karena waktu kita tinggal 5 menit, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai pemateri hari ini? Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, kalian bisa raise hand, atau enggak boleh chat, atau mungkin bisa unmute. Jadwal berikutnya kapan, Kak? Nah, jadwal berikutnya kapan? Ini jadwal hari ini. Oh, nah jadwal berikutnya kapan? Jadi teman-teman, untuk pembelajaran bahasa Mandarin kita itu ada terbagi 2 sesi. Jadi ada sesi speaking dan juga sesi grammar. Nah, untuk sesi speaking itu sama aku, sama Diana, itu setiap hari Selasa jam 2. Kalau misalnya sesi grammar itu akan dengan tutornya satu lagi, yaitu Kak Victoria, itu waktunya hari Sabtu jam 2. Dan teman-teman, karena di EduTalks kita ini, grupnya itu untuk Mandarin saja tuh sampai 3.000 orang. Sedangkan di Zoom kita cuma bisa 100 orang nih teman-teman. Jadi teman-teman yang hari ini bisa join ke Zoom, ini sangat-sangat beruntung ya. Karena bayangkan teman-teman, dari 3.000-an itu hanya teman-teman 100 orang ini aja yang bisa masuk ke Zoom. Jadi untuk minggu selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, jadi harus standby ya, kalau bisa berapa menit sebelum jamnya kan harus standby dulu nih. Jangan sampai kelewat untuk masuk di Zoom ini. Kayak ada temen yang angkat tangan ini. Siapa? Saya, Desti ya? Oke, Desti ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, aku mau nanya. Sebelumnya makasih ya Kak ya untuk bimbingannya. Di sini aku mau nanya, untuk kayak huruf konsonan, huruf vokal, vokal dasar, itu ada kanjinya nggak sih Kak? Oh, jadi gini. Nah, gini teman-teman. Nah, seperti aku bilang tadi, pinyin ini hanyalah alat pembantu kita untuk membaca bahasa Mandarin, teman-teman. Jadi di Mandarin itu tulisannya itu semuanya itu adalah huruf aksaranya. Huruf misalnya kayak tadi aku tunjukin ya, pinyin tuh saya seperti ini yang ribet. Jadi pinyin ini, huruf alfabet ini hanya membantu kita dalam untuk membaca. Kalau misalnya nih contohnya teman-teman misalnya aku ambil barang dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian baca buku Mandarin atau mungkin ada produk Mandarin di website dimanapun, kalau misalnya dia itu kebanyakan tidak menyediakan pinyin. Karena pinyin itu sebenarnya adalah alat pembantu kita untuk membaca. Jadi biasanya nih kalau misalnya kalian beli novel Mandarin atau mungkin beli komik Mandarin itu jarang banget akan ada pinyin. Pinyin itu hanya ada di buku bacaan anak-anak karena masih mengenal huruf. Misalnya nih kayak aku ada ambil nih barang, semuanya nih tulisannya itu adalah huruf Mandarin teman-teman. Jadi gak akan ada pinyin. Pinyin hanya pembantu kita saja. Oke, gimana Desti? Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, aku mau tanya teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini kebanyakan masih baru banget, masih awam banget sama bahasa Mandarin, atau mungkin sudah ada yang pernah belajar basic mungkin di sekolahnya, atau pernah nonton video pembelajaran Mandarin?
Belum pernah. Masih awal, Kak. Saya belum Masih tahu awal. sama sekali. Belum sama sekali. Masih nol. Nol Masih banget, nol. nol banget. Iya, Oke, masih oke. baru banget, Kak. Satu, Kak. Masih baru. Mm-mm. Berarti kebanyakan ini ya, kebanyakan benar-benar dari nol masih awal banget. Gak apa-apa teman-teman. Aku kalau misalnya cerita-cerita juga ya, aku dulu juga masih baru banget sama Mandarin. Aku juga dulu bahkan itu gak suka sama Mandarin. Tetapi karena lama-lama kita sering nonton. Nah, semua itu bermulai dari kebiasaan nih teman-teman. Jadi dari kesempatan kita ini di Edu Talks, kita bisa sambil sharing nih sama teman-teman. Karena mungkin ada yang satu grup di Telegram, kita bisa saling sharing ya. Di sini aku juga saling sharing. Di sini aku masih belajar, aku juga masih belajar Mandarin. Di sini aku ingin sharing sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan sama kita di grup mungkin, atau mungkin di Telegram, dimanapun. Jadi kan bisa tanya. Kita bisa saling sharing bareng. Nah mungkin kalau misalnya aku nanti bakal ini ya, mungkin kumpulin lagu-lagu Mandarin. Mungkin aku taruh di playlist Spotify, atau mungkin aku ada ketemu video YouTube yang menarik untuk belajar Mandarin, aku bisa sharing ke teman-teman semuanya melalui Telegram ya. Oke, Cek. Oke, nah selanjutnya nih, kalau misalnya udah gak ada yang bertanya, 老师， ya kenapa sih Vira? belajar HSK. Belajar HSK. Oh, jadi gini teman-teman, kita di EduTalks International Class ini karena gini ya, kita masih banyak teman-teman dengan berbagai level. Ada teman-teman yang memang masih awam, ada yang mungkin sudah pernah belajar Pinyin, atau mungkin ada yang sering nonton drama Mandarin, atau mungkin ada yang sering dengar lagu. Jadi levelnya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi aku nggak fokus ke HSK, karena HSK itu benar-benar terstruktur banget. Aku lebih fokus bagaimana teman-teman bisa berani untuk ngomong, bagaimana teman-teman bisa mengenali nih suara Mandarin itu sebenarnya pelafalannya seperti apa sih. Makanya kenapa di pertemuan pertama ini aku ngajarin teman-teman itu Pinyin. Jadi supaya teman-teman tahu, oh ternyata huruf D. Huruf D itu bukan dibaca D seperti bahasa Indonesia. Huruf D itu dibaca T, seperti itu. Oke? Karena waktu kita sudah mau habis, jadi aku lanjut aja ya. Tapi tenang teman-teman, ini masih pertemuan pertama, makanya kita belajar Pinyin. Di pertemuan selanjutnya, aku bakal bawa teman-teman, bakal share ke teman-teman itu berbagai percakapan, mulai dari perkenalan diri, atau mungkin kita greetings ya, ucapan selamat, atau mungkin menanyakan makan. Kita akan belajar lebih banyak lagi kosakata. Oke? Nah selanjutnya teman-teman, karena kalau misalnya nih kita belajar, tapi kalau nggak ada prakteknya, itu sama aja. Jadi aku akan memberikan kalian tugas teman-teman. Tugasnya di sini nanti aku akan kirimkan Google Form yang aku bakal kirimkan di grup Telegram. Di sana teman-teman isi nama kalian, isi jawabannya, dan juga akan ada satu ada satu tugas yaitu merekam suara. Merekam suaranya apa? Yaitu satu huruf vokal yang tadi po, po, mo, fo itu direkam. Yang kedua itu adalah huruf vokal. Jadi a, o, e, i, u, i cuma dari 6 itu aja. Yang ketiga itu ada nada. Jadi a. Ya. Jadi aku bakal kirim Google Form-nya kok. Teman-teman kalau misalnya ingin tanyakan, bisa tanyakan di Telegram ya nanti. Lalu selanjutnya, begini aja kelas kita hari ini, karena jamnya juga udah pas ya. Nah, cara ngomong thank you dalam bahasa Mandarin itu adalah xie xie. Nah, ikut ya. Xie xie. Xie Cece. Xie. Xie xie. Nah, xie xie itu adalah makasih ya. Kalau misalnya sampai jumpa tuh 再见. Ah, 再见. ya. Oke, sesi Tacia. Terima kasih semuanya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Bye. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.